Apa kabar para peserta Latsar CPNS dimanapun Anda berada? Baik tentunya. Dan sama-sama kita berharap dan berdoa semoga kita selalu dilindungi Tuhan dan selalu dalam kondisi yang sehat. Baik, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hari ini kita sama-sama akan membahas tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta bentuk ketaatan warga negara pada peraturan perundangan yang didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mari kita lihat apa itu definisi peraturan perundangan. Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kita sama-sama tahu bahwa sebuah perundang-undangan, sebuah undang-undang akan diajukan draftnya atau RUU-nya, rancangan undang-undang oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, yang kemudian oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, akan dipilah sesuai dengan prioritas untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional. Setelah berbagai rapat dengar pendapat, tercapai sebuah kesepakatan lewat sidang paripurna, kemudian ditetapkan bersama oleh pemerintah dan DPR. Dari definisi itu, kita bisa melihat beberapa hal pokok, antara lain bahwa peraturan itu adalah peraturan tertulis, kemudian pembentukannya dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, kemudian mengikat secara umum. Mari kita lihat substansi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Ya. Hierarkinya, peraturan perundang-undangan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi, ini adalah sebuah peraturan yang sangat mendesak, dibutuhkan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak bisa serta-merta karena prolegnas itu sudah dilakukan sebelumnya. Tahap pertama kali DPR RI ditetapkan keanggotaannya, tetapi tetap saja mekanismenya harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah atau provinsi, dan terakhir adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Sering orang salah memahami apakah perwalkot, peraturan wali kota misalnya, itu termasuk peraturan daerah. Itu berbeda. Ya, berbeda. Oke. Lalu bagaimana bentuk ketaatan warga negara pada peraturan perundangan? Yang pertama adalah ketaatan dan kesadaran. Taat. Mengapa kita harus taat? Karena seperti sudah kita sampaikan sebelumnya, sebuah peraturan perundangan sudah melalui sebuah mekanisme keterwakilan lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian disepakati bersama oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, kemudian peraturan dan perundangan tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara karena mengikat seluruh warga negara atau mengikat secara umum seperti sudah disampaikan sebelumnya. Taat artinya patuh atau tunduk, sementara orang yang patuh dan tunduk pada peraturan adalah orang yang memiliki kesadaran. Sadar artinya tidak merasa dipaksa, betul-betul tunduk dari hati nurani kita sendiri sebagai bentuk kesadaran kita dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian kepatuhan warga negara. Kepatuhan seperti halnya juga ketaatan harus diawali dari kesadaran. Kerap kita menghadapkan kepatuhan kita terhadap aturan hukum
dengan sanksi yang akan kita terima apabila kita menjadi pelanggar. Namun itu tidaklah baik. Sebaiknya kita menyadari bahwa kepatuhan adalah bagian dari hak dan kewajiban. Ketika kita menerima hak kita juga harus menghormati kewajiban orang lain. Ketika kita memenuhi hak kita harus juga menghormati hak orang lain. Bahwa di dalam kewajiban dan hak kita juga ada hak dan kewajiban orang lain. Kemudian ketaatan penegakan hukum. Terakhir, apa sih manfaat ketaatan? Ketaatan bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat serta memenuhi rasa keadilan manusia. Baik, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat belajar. Salam.